Wah, senang ya Kak bisa berjumpa kembali dengan adik-adik di rumah melalui ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristus Jawaban. Ya Kak, para ibu sekarang kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Hari ini kita akan berpetualang kemana ya Kak? Kemana ya? Kita tanya Joy aja langsung yuk. Oh iya, Kita panggil ya. Joy, 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 Joy. Joy, hari ini kita akan berpetualang kemana? Tanya aja passwordnya Kak. Maksudnya apa hari ini Joy? God is faithful Kak. Oh iya, God is faithful. Adik-adik tahu nggak God is faithful apa? Artinya Tuhan setia. Ayo Kak, kita langsung aja yuk. Yuk kita sama-sama. 1, 2, 3. God is faithful. Wah, keren Kak. Iya, kita jadi keren Kak. Wah, berhasil Kita nih Kak. berhasil. Berhasil. Hooray! Wah, tempatnya keren banget Kak. Iya, tempatnya keren, kita juga udah keren. Nah, adik-adik di rumah pasti udah gak sabar mau memuji Tuhan nih Kak. Supaya kita lebih semangat lagi, kita panggil teman-teman kita Kak. Oh iya, yuk kita panggil teman-teman yuk. Heski, Michelle. Heski, Michelle. Halo Kak, teman-teman. Halo Heski, Michelle. Halo Heski. Halo Michelle. Apa kabar Heski, Michelle? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Mantep Kak. Nah, Iya mantap. teman-teman, adik-adik ini mau kasih pesan nggak dulu untuk adik-adik di rumah supaya mereka lebih semangat? Semangat ya memuji Tuhan ya. Pakai gerakan ya teman-teman, nggak usah malu-malu. Yuk Kak, kita mulai aja sekarang puji-pujiannya. Ayo, ayo. Ya, adik-adik harus semangat ya, karena sudah ditemani dengan Michelle dan Heski. Ya, yuk kita nyanyikan lagu berikut ini. Kita mau puji Tuhan, lagunya Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mengangkat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia
setia baik, kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Adik-adik, siapa yang yakin kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang setia? Katakan amin. Amin. Iya, benar banget, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan sangat besar kasih-Nya. Gak ada yang kita bisa lakukan untuk membalas kebaikannya. Tapi satu, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau naikkan penyembahan kita mau naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita untuk segala kebaikan Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau nyanyikan Dengan Apa Kan Ku Balas. Adik-adik, kita angkat tangan yang tinggi. Kita mau ucapkan syukur kita pada Tuhan lewat pujian ini, lewat penyembahan ini. Kita mau sembah Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau bilang Dia Allah yang setia. Allah yang setia, Allah yang setia, Allah yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidup
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami boleh ibadah. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, untuk hari yang Tuhan berikan. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu boleh jadi rema dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala kuasa jahat apapun hendak mengganggu jalannya ibadah kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap terima berkat dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Thank you Hezki, Michelle sudah temenin Kak Indah dan Kak Yulia. Puji-pujian bareng sama adik-adik di rumah. Iya, Kak. Tetap ikutin ibadah hari ini sampai selesai ya. Bye-bye. Bye-bye Hezki, Iya, dadah teman-teman. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita untuk dengar firman Tuhan. Duduk yang baik, perhatikan ya firman yang akan disampaikan oleh Kakak Nia. What's up adik-adik? Apa kabarnya? Kak Nia percaya adik-adik sudah semangat dan penuh sukacita memuji nama Tuhan. Haleluya. Kak Nia mau tanya nih sama adik-adik. Pernah gak sih adik-adik menerima suatu janji dari mama papa? Misalnya dijanjiin dibeliin hadiah baru atau dijanjiin jalan-jalan habis corona selesai. Gimana rasanya? Pasti seneng banget kan ya dan gak sabar nunggu hari itu tiba. Nah sama seperti Yakub nih adik-adik, dia mengingat kembali janji Allah kalau dia bisa pulang kembali ke rumah papa mamanya di Kanaan. Karena dia sudah terlalu lama tinggal di rumah pamannya yang bernama Laban. Seperti yang diceritakan oleh Kak Handi minggu lalu. Nah tapi Laban kelama-kelamaan dia mulai berubah gak baik sama Yakub. Kenapa ya adik-adik? Ada yang tahu gak? Karena Yakub itu semakin hari semakin diberkati Tuhan dan menjadi sangat kaya. Tapi Laban juga tahu kalau dia diberkati oleh Tuhan karena Yakub ada di rumahnya. Makanya adik-adik, Laban gak mau Yakub pergi dari rumahnya. Yakub jadi bingung dan sedih. Dia menunggu kapan Tuhan mengenapi janjinya supaya dia bisa pulang ke Kanaan. Di saat Yakub sedang bingung-bingungnya, Tuhan datang menghampirinya dan berfirman kepadanya. Yakub, pulanglah ke negeri asalmu. Aku akan menyertai engkau. Benar nih Tuhan. Hore, puji Tuhan, akhirnya aku bisa pulang. Terima kasih Tuhan. Setelah Tuhan berfirman kepada Yakub, Yakub segera mempersiapkan diri dan menyuruh hambanya untuk menyampaikan pesan kepada Lea dan Rahel agar segera menemuinya di padang. Iya, Pak. Ada apa? Lea, Rahel mana? Pak, ada apa? Tuhan telah berfirman kepadaku. Aku sudah diizinkan pulang ke rumah orang tuaku. Yuk siap-siap yuk. Pergi saat Laban tidak ada di rumah. Karena kalau tidak begitu kita tidak bisa pergi. Setelah Lea dan Rahel mendengar apa yang dikatakan Yakub, mereka pun setuju dan segera mempersiapkan diri untuk pergi ke Kanaan. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Laban sedang pergi dari rumahnya untuk memuntik bulu domba dan baru kembali 3 hari lagi. Yakub segera mengusung barang-barang untuk dibawa pergi. Ia membawa kedua istrinya, ke-12 anaknya, seluruh ternaknya. Oke, ayo kita siap-siap. Oke, ayo kita pergi. Iya, ayo kita pergi. Tunggu, harus ada yang kuambil dulu. Saat mereka bersiap untuk pergi, Rahel kembali masuk ke dalam rumah ayahnya dan mencuri patung berhala milik ayahnya, tanpa sepengetahuan Yakub. Oke, semua udah siap ya?
ayo kita pergi. Iya, ayo cepat-cepat. Kemudian berangkatlah Yakub dan seluruh keluarganya menuju Kanaan. Sesudah 3 hari Laban kembali dari padang, ia terkejut karena mantu, anak serta cucunya hilang. Loh, kok sepi ya? Gimana nih anakku, cucu-cucuku, mantuku? Kok nggak ada ya? Tuan, anak dan mantu Tuan sama cucu-cucu Tuan sudah pergi loh ke Kanaan 3 hari yang lalu. Apa? Berani-beraninya mereka pergi tanpa pamit. Laban menjadi sangat marah. Ia mengumpulkan sanak saudaranya dan berangkat mengejar Yakub. Mereka mengejar Yakub selama 7 hari lamanya. Dan begitu sampai di perbukitan, mereka melihat tenda Yakub dari kejauhan. Karena sudah malam, Laban memutuskan untuk beristirahat. Lalu Tuhan datang berbicara pada Laban dalam sebuah mimpi. Hai Laban, berhati-hatilah kamu bicara sama Yakub ya. Jangan berbicara yang tidak baik. Wah, Tuhan sudah datang kepadaku dan Tuhan bilang, aku tidak boleh berkata yang tidak baik pada Yakub. Keesokan harinya, Laban pergi ke tempat di mana Yakub berkemah. Yakub, kenapa kamu pergi diam-diam? Kalau kamu pamit dengan baik, pastilah aku akan melepaskanmu pergi dengan senang hati, diiringi nyanyian musik, rebana, dan kecapi. Kamu tidak memberikanku kesempatan untuk bertemu anak cucuku sebagai perpisahan. Aku takut, Paman tidak mengizinkan aku pergi. Aku tahu kamu kangen pulang, tetapi kok kamu mencuri patung dewaku? Loh, tapi aku gak tahu apapun soal patung dewamu. Coba saja periksa di dalam dan ambillah apa yang menjadi kepunyaanmu. Oke, aku periksa ya. Lalu Laban masuk ke dalam kemah Yakub mencari-cari patung itu. Ia juga memeriksa ke tenda Lea dan Rahel namun tetap tidak menemukannya. Sehingga Yakub menjadi kesal dan ia bertengkar dengan Laban. Sudah beri saya. Apakah dosa dan kesalahanku padamu sehingga engkau mengejar kami? Sudah 20 tahun aku bekerja bagimu, dan sekarang kok malah Paman menuduhku mencuri. Laban menjadi malu. Ia malu mendengar perkataan Yakub dan ia ingin mereka berpisah secara baik-baik dan aman. Karena itu ia mengikat perjanjian dengan Yakub. Oke. Marilah kita membuat perjanjian untuk tidak menyakiti satu sama lainnya. Kita susun batu-batu sebagai tanda perjanjian itu. Baik, ayo kita lakukan itu. Setelah mereka membuat perjanjian, mereka berpesta, bernyanyi, dan menari. Tugu batu itu menjadi peringatan bagi mereka supaya tidak saling melukai satu sama lain. Keesokan harinya, Laban pun melepas kepergian Yakub dan anak-anaknya, dan ia kembali ke Haran, sedangkan Yakub meneruskan perjalanannya menuju tanah Kanaan. Adik-adik, Tuhan juga memberikan banyak janji yang tertulis di Alkitab buat kita. Kalau kita percaya dan yakin seperti Yakub, kita pasti melihat Tuhan akan membuktikan janji-janjinya dalam hidup kita. Sehingga adik-adik harus bisa menjadi berkat bagi orang lain, seperti Yakub bagi Laban. Dan jangan lupa adik-adik juga harus menjadi pembawa damai bagi sekeliling adik-adik. Keren ya Kak Yakub tadi. Dia tetap percaya akan janji Tuhan loh, walaupun harus menunggu lama di rumah Laban. Iya Kak, tapi bukan hanya Yakub loh, kita semua juga menerima janji dari Tuhan. Benar adik-adik, jadi sekarang buat adik-adik yang sedang tunggu bukti dan janji Tuhan dalam hidup kita, adik-adik harus percaya dan apa yang harus dilakukan adik-adik untuk menunggu janji Tuhan itu dalam hidup kita? Tetap percaya dan tetap berdoa supaya Tuhan bisa menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang ayo kita baca dan hafalkan ayat dari janji Tuhan yang selalu diingat Yakub. Dan inilah dia ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan kita ada di Kejadian 28 ayat 15b.
Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Sekali lagi ya, Kejadian 28 ayat 15b. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin. Adik-adik, sudah siap bahan-bahan craft hari ini? Good, sekarang ayo kita siap-siap mau buat. Yuk ikutin tutorialnya, langkah-langkahnya di video berikut ini. Selamat berkreasi. Gimana? Bisa kan buatnya? Nah, kirimin ya hasil foto atau video adik-adik hari ini ke guru-guru kelasnya. Dan Kak Indah juga punya foto dan video kiriman adik-adik keseruan ibadah minggu lalu. Ini dia. Adik-adik, sebelum kita pisah sama Kak Nia, yuk kita mau berdoa dulu untuk terima doa berkat dari Kak Nia. Ayo lipat tangannya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh tetap percaya dan yakin akan setiap janji Tuhan, dan kami pasti akan melihat Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati kami yang sudah mendengarkan firman hari ini. Biarlah Roh-Mu, kehadiran-Mu menyertai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bye-bye Kak Nia. Dadah. Capek ya Kak ya? Iya capek. Tapi adik-adik pasti tambah semangat Kak, tambah bersuka cita karena banyak kegiatan hari ini. Iya, adik-adik merasakan sukacita yang besar kan hari ini? Pasti. Nah, supaya tetap bersuka cita sepanjang minggu ini, gimana kalau kita ucapin lagi Kak password hari ini? Ya, adik-adik, mari kita katakan sama-sama password hari ini. 1, 2, 3. God is faithful. God is faithful. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.